Jadi tujuan kami di sini Mas untuk menjelaskan atau mengenalkan kepada Mas tentang suatu aplikasi yang bernama SIAPIK. SIAPIK ini panjangannya itu Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Nah, aplikasi ini itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk membantu UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, mencatat transaksi keuangan usaha mereka dengan mudah, praktis, dan aman, tanpa perlu memahami akuntansi secara lebih mendalam. Nah, aplikasi ini tuh tersedia secara gratis dan dapat digunakan melalui smartphone, iOS, maupun lewat web juga bisa. Nah, kemudian manfaat dari aplikasi SIAPIK ini untuk UMKM, yang pertama itu dapat membantu pencatatan keuangan. UMKM dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran harian mereka sehingga harus kas usaha itu menjadi lebih jelas. Kemudian yang kedua, membuat laporan keuangan otomatis. Jadi aplikasi ini tuh dapat menghasilkan laporan laba rugi, neraca dan arus kas secara otomatis. Kemudian yang ketiga, mempermudah akses pembiayaan dengan laporan keuangan yang rapi. Nah, UMKM memiliki bukti keuangan yang valid untuk mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan kredibilitas usaha. Usaha yang memiliki pencatatan yang baik akan lebih dipercaya oleh investor, pembeli, dan maupun mitra bisnis. Nah, kemudian yang terakhir, gratis dan mudah digunakan. SIAPIK dirancang agar bisa digunakan oleh pelaku UMKM yang belum familiar dengan akuntansi. Cukup memahami uang masuk dan uang keluarnya saja. Nah, dari kesimpulan dari aplikasi SIAPIK ini adalah solusi digital dari Bank Indonesia untuk memperdayakan UMKM agar lebih profesional dalam mengelola keuangan, meningkatkan peluang untuk berkembang dan naik kelas melalui pencatatan keuangan yang lebih baik. Itu cara pengaplikasiannya gimana? Nah, jadi cara pengaplikasian SIAPIK ini tuh pertama tuh Mas bisa download di Play Store atau App Store. Mas ketik aja SIAPIK di Play Store tersebut. Nah, nanti keluar aplikasi, Mas tinggal download. Kemudian setelah download, Mas buat akun dengan data diri dan usaha Mas tersebut. Nah, kemudian setelah memasukkan data diri, Mas bisa milih jenis usaha yang Mas lagi jalani. Misal jenisnya kan perdagangan kan, bisa dipilih perdagangan. Nah, di aplikasi tersebut Mas cukup mencatat uang masuk dan uang keluar secara rutin. Contoh uang masuk misal dari hasil penjualan kan, pendapatan dan lain-lain. Kalau uang keluar tuh misalnya beli bahan baku, bayar listrik dan bayar gaji karyawan misalnya kan, dan lain-lain misalnya. Nah, di aplikasi tersebut tuh setelah itu Mas bisa memantau laporan keuangan secara otomatis gitu. Nah, setelah transaksi Mas tersebut Mas catat di aplikasi SIAPIK, nah laporan laba rugi, arus kas, neraca usaha, rekapan pemasukan dan pengeluaran. Nah, itu tuh Mas bisa lihat kapan saja dan bisa diunduh jika Mas perlukan. Misalnya suatu saat Mas kan butuh pinjaman misalnya kan. Nah, misalnya ke bank kan. Kalau misalnya ingin pinjam tuh kan kita tuh kan harus usaha kita tuh kan harus jelas, misalnya kan mau dilihat dulu keuangannya tuh kan harus jelas kan. Nah, kalau misalnya Mas sudah menggunakan aplikasi ini mungkin dapat meyakinkan bank tuh untuk memberi pinjaman gitu. Nah, dan juga di aplikasi SIAPIK ini tuh ada fitur backup dan restore data. Jadi ketika Mas sudah memasukkan data-data di aplikasi ini, nah kemudian terjadi kendala atau misalnya HP Mas rusak atau ganti HP lah misalnya kan. Nah, itu tuh Mas tinggal login atau masukkan lagi data diri dan
masuk ke akun yang sudah dibuat sebelumnya, nah bakal keluar lagi gitu. Nah, jadi nggak hilang gitu, walaupun beda device tapi datanya tetap sama gitu. Nah, dan kelebihan dari aplikasi Siapik ini tuh bisa digunakan offline, jadi tidak memerlukan ya internet gitu ya. Nah, misalnya gini, contoh kasusnya gini, misal Mas jualan kan, dapat uang misalnya 500.000 nih, itu dicatat di dalam pemasukan kan. Nah, kemudian Mas belanja untuk bahan jualan misalnya sebanyak 200.000 kan. Nah, itu dicatat di dalam pengeluaran. Nah, di akhir minggu aplikasi Siapik ini akan menunjukkan apakah Mas ini untung atau rugi, dan kemana aja duit yang Mas punya itu dikeluarkan atau digunakan gitu. Nah, jadi dalam aplikasi ini tertera jelas kemana duitnya dan digunakan untuk apa aja gitu. Nah, bisa Mas coba lihat di sini. Nah, ini kan sesudah mendaftar, sudah memasukkan data diri kan. Nah, Mas tinggal pilih daftar usaha. Ini namanya Siapik, tinggal diinstal, tinggal di download. Nah, kemudian kalau Mas sudah download kan, nah itu kan udah 100. Nah, itu ini kan daftar dulu kan. Nah, daftar, kemudian ada persyaratan ini disetujui dan lanjutkan. Nah, di sini Mas mengisi data diri, nama lengkap, username, email, dan nick, dan juga password untuk misalnya Mas mau login di app HP lain kan, tinggal masukkan password yang ini aja gitu. Nah, setelah itu klik aja daftar sekarang. Nah, setelah daftar sekarang tuh bakal muncul seperti ini, daftar usaha. Tambah. Nah, kita pilih jenis usaha, misalnya sektor usaha perdagangan kan. Nah, pilih. Nah, di sini Mas bisa mencantumkan foto UMKM yang Mas miliki. Nah, kemudian bisa taruh nama warung nasi Bunda kan, alamatnya di mana, terus provinsinya di mana. Apa? Itu contoh usahanya siapa itu? Ini baru ikut ini aja. Baru coba aja ya. Ini mau ngasih tahu gambaran kalau misalnya Mas udah udah download, masukkan data diri. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, Mas tinggal ngisi lagi nomor telepon, alamat, email, website, kemudian nama pemilik, terus ada KTP-nya juga gitu. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi Siapik. Bagi pengguna baru dapat melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu ya. Klik daftar, kemudian akan muncul berbagai ketentuan dan persyaratan. Scroll ke bawah lalu klik lanjutkan. Di halaman selanjutnya kita isi nama lengkap, username, email, nomor identitas atau nick, password. Usahakan membuat password yang mudah diingat dan sesuai dengan ketentuan di atas. Konfirmasi ulang password Anda jika sudah sesuai, lalu klik daftar sekarang. Selanjutnya, pada halaman ini Anda dapat menambahkan informasi mengenai usaha Anda. Anda juga dapat menambahkan lebih dari satu usaha ya. Caranya adalah klik tambah, akan muncul informasi. Kemudian klik OK. Terdapat pilihan berbagai jenis sektor usaha. Kemudian pilihlah jenis sektor usaha yang sesuai. Saya pilih manufaktur.
Di sini Anda wajib mengisi hal-hal yang penting yang bertanda bintang. Mulailah mengisi logo usaha, nama badan usaha, alamat badan usaha, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, nomor telepon, fax, email, website, pemilik, deskripsi usaha, KTP. Lalu klik selanjutnya. Lanjut mengisi periode awal transaksi, artinya periode saat kita akan melakukan pencatatan keuangan. Klik simpan. Kemudian, perlu kita isi di awal adalah data saldo awal. Klik data. Klik data saldo awal. Kemudian kita pilih akun. Akun yang pertama yaitu akun kas. Masukkan saldo. Kemudian klik OK. Akun yang kedua yaitu akun piutang usaha. Pilih pelanggan. Jika belum memiliki riwayat pelanggan, maka tambahkan data pelanggan. Isilah data pelanggan. Klik simpan. Kemudian klik OK. Masukkan saldo. Klik simpan. Akun yang ketiga yaitu aset tetap. Jika belum terdapat riwayat aset tetap, maka tambahkan terlebih dahulu data aset, tulis nama aset, pilih kelompok aset, pilih subkelompok aset. Masa manfaat akan otomatis terisi, kemudian masukkan nilai perolehan. Klik simpan, kemudian klik OK. Akun yang keempat yaitu akun utang usaha, pilih pemasok. Jika belum memiliki riwayat pemasok, maka tambahkan data pemasok, isilah data pemasok. Klik simpan, kemudian klik OK. Masukkan saldo, klik simpan, kemudian klik OK. Akun yang kelima yaitu akun modal. Masukkan saldo, klik simpan, kemudian klik OK. Akun yang keenam yaitu akun saldo laba. Masukkan saldo, klik simpan, kemudian klik OK. Semua data saldo awal sudah tercatat. Selanjutnya untuk mencatat sebuah transaksi. Transaksi berikut adalah transaksi penerimaan. Klik transaksi, klik modal uang. Masukkan jumlah modal, pilih metode pembayaran. Jika transfer, maka kita perlu mengisi nama bank atau dompet elektronik, nomor rekening atau dompet elektronik, pilih mata uang, pilih tabungan atau giro atau deposito, klik simpan, kemudian klik OK, pilih tanggal transaksi. Tambahkan catatan bila perlu, klik simpan, transaksi sukses. Selanjutnya kita masukkan modal yang kedua jika secara tunai. Masukkan jumlah modal, pilih metode pembayaran, pilih tanggal transaksi. Klik simpan, transaksi sukses. Transaksi penerimaan selanjutnya yaitu penjualan, klik penjualan. Klik penjualan barang jati. Pilih metode penjualan, bisa tunai atau kredit. Pilih metode pembayaran, bisa tunai, transfer, KIR atau pembayaran lainnya. Jika pembayaran transfer, pilih bank. Kemudian pilih pelanggan. Jika belum memiliki riwayat pelanggan, maka tambahkan pelanggan. Isi nama, alamat, telepon, fax, email, website, dan kontak person. Klik simpan, kemudian klik OK. Pilih tanggal transaksi. Pilih barang manufaktur. Jika belum ada riwayat barang manufaktur, maka tambahkan data barang, isi nama. Pilih kategori. Jika belum terdapat pilihan kategori, maka tambahkan kategori. Masukkan nama kategori baru. Klik simpan, kemudian klik OK. Pilih satuan. Satuan disesuaikan jenis barangnya ya. Pilih mata uang. Masukkan harga jual per satuan. Klik simpan. Masukkan jumlah barang. Klik simpan. Tambahkan catatan bila perlu. Selanjutnya cek apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai maka klik simpan. Transaksi sukses. Berikutnya kita mencatat untuk transaksi pengeluaran. Transaksi pengeluaran pertama yaitu membayar sewa tempat usaha. Maka klik beban dibayar di muka. Masukkan jumlah beban. Pilih jenis beban. Klik beban sewa. Masukkan sisa jangka waktu. Pilih tanggal transaksi. Pilih metode pembayaran. Jika pembayaran transfer, pilih bank. Tambahkan catatan bila perlu, klik simpan. Transaksi pengeluaran selanjutnya yaitu pembelian bahan material. Klik pembelian bahan material. Karena pembelian dilakukan secara tunai, maka klik pembelian bahan material tunai. Pilih pemasok. Pilih metode pembayaran. Pilih tanggal transaksi. Pilih barang. Jika belum memiliki riwayat data barang, maka tambahkan data barang. Isi nama bahan material,
Pilih kategori. Pilih satuan. Masukkan harga beli, klik simpan. Kemudian klik OK. Masukkan jumlah barang, klik simpan. Tambahkan catatan bila perlu. Selanjutnya cek apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai maka klik simpan. Transaksi sukses. Transaksi pembelian bahan material yang kedua. Pilih pemasok. Pilih metode pembayaran. Pilih tanggal transaksi. Pilih barang. Jika belum memiliki riwayat data barang, maka tambahkan data barang. Isi nama bahan material. Pilih kategori. Pilih satuan. Masukkan harga beli. Klik simpan. Kemudian klik OK. Masukkan jumlah barang. Klik simpan. Tambahkan catatan bila perlu. Selanjutnya cek apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai maka klik simpan. Transaksi sukses. Transaksi pengeluaran selanjutnya yaitu pembayaran beban. Klik beban. Pembayaran beban yang pertama yaitu beban telepon. Klik beban telepon. Masukkan nilai. Pilih tanggal transaksi. Pilih metode pembayaran. Tambahkan catatan bila perlu. Klik simpan. Transaksi sukses. Kedua, pembayaran beban air. Klik beban air. Masukkan nilai. Pilih tanggal transaksi. Pilih metode pembayaran. Tambahkan catatan bila perlu. Klik simpan. Transaksi sukses. Ketiga, pembayaran beban listrik. Klik beban listrik. Masukkan nilai. Pilih tanggal transaksi. Pilih metode pembayaran. Tambahkan catatan bila perlu. Klik simpan. Transaksi sukses. Jika semua pencatatan keuangan sudah selesai dimasukkan, kita dapat cek laporan keuangan usaha kita. Klik laporan. Di sini terdapat banyak sekali bentuk laporan keuangan. Semua laporan keuangan tersebut akan terisi secara otomatis. Coba kita cek laporan posisi keuangan atau neraca. Klik laporan posisi keuangan atau neraca. Saldo neraca seimbang. Kemudian kita cek juga laporan laba rugi. Klik laporan saldo laba dan saldo rugi. Saldo laba rugi seimbang. Untuk memastikan transaksi yang telah terjadi, kita juga dapat mengecek laporan histori transaksi. Klik laporan histori transaksi. Berikut beberapa transaksi yang telah terjadi. Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan usaha kita dapat cek pada laporan tren. Klik laporan tren. Di sini terdapat 3 laporan tren. Yang pertama laporan tren pendapatan, kedua laporan tren beban, dan yang terakhir laporan tren laba. Untuk laporan lain-lain Anda bisa cek sendiri ya. Dari sini kita dapat dengan mudah menganalisis kondisi keuangan usaha kita. Semoga video tutorial ini dapat membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.